Terima kasih juga untuk Andwika yang sudah bertanya. Ini pertanyaan selanjutnya akan kita bacakan. Pertanyaan yang kedua dari Pratiwi Indah. Dok, saya selalu pakai sepatu nih, jarang nyeker. Tapi kenapa ya telapak kaki pecah-pecah dan kapalan? Bahan alami apa yang bisa digunakan untuk mengatasinya? Terima kasih, Dok. Oke, dengan Mbak siapa tadi? Pratiwi Mbak Pratiwi. Indah. Oke, selamat sore Mbak Pratiwi. Kaitannya tadi dengan kaki ya yang pecah-pecah, pada selalu menggunakan apa tadi? Sepatu jarang Sepatu nyeker. dan jarang Sering nyeker. kapalan begitu, Dok, katanya. Sering kapalan. Ini banyak hal. Yang pertama adalah apakah memang di keluarga juga ada cenderung nggak kakinya pecah-pecah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan. Apakah sering juga misalnya terkena air, kemudian dalam jangka waktu yang lama, kalau sewaktu tidak menggunakan sepatu. Kemudian untuk kapalan itu kan berarti kakinya keras ya. Nah itu kita juga harus melihat untuk pemilihan sepatu dan sebagainya untuk mencegah sebetulnya dulu untuk terjadi kapalan tersebut. Nah untuk pengobatannya tentu kita supaya dia tidak pecah, karena kalau pecah kemudian dia keringnya berlanjut akan tambah bisa resikonya kan pecahnya tambah dalam, kemudian kadang terasa sakit. Perih gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan krim-krim yang untuk melembabkan atau barrier cream. Contohnya yang kita sering gunakan dan itu banyak di pasaran itu yang mengandung petroleum jelly, misalnya kayak yang Vaseline yang murni itu, kemudian juga krim-krim yang lain, ada juga yang food cream. Dan kalau semakin kering atau semakin dia pecah, tentu kita krim yang pilih yang gunakan itu yang semakin semakin tebal atau berminyak itu. Kalau jenis yang lotion kadang-kadang tidak cukup. Kalaupun masih masalahnya kok masih, mungkin disarankan juga untuk memeriksakan dulu ke dokter ya. Kulit gitu ya, Dok, iya. ya. Oke, terima kasih Kak Pratiwi Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Dan bagi Tribuners yang ingin bertanya seputar topik kita pada sore hari ini, New Glow, New Era, itu nanti silahkan tinggalkan komentar aja, nanti akan dibahas bersama dengan Dr. Nurwastu dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Melanjutkan nih, Dok, kalau misalkan ini Dok, kita kan terutama untuk perempuan-perempuan nih, Dok, ya, yang mungkin sering facial ataupun melakukan perawatan-perawatan di klinik begitu. Nah, di saat pandemi ini kan mungkin jadi tidak facial begitu, Dok, ya. Nah, apakah aman, Dok, jika mereka ingin melakukan facial ke klinik begitu, karena kan itu langsung ke muka begitu ya, Dok, ya. Bagaimana, Dok? Oke, baik Mbak Noris. Jadi memang ini sudah banyak ya permintaan ya toh. Kan udah kusem lah. Iya, Dok, malah kusem ya. Aduh, ini aku harus treatment gitu. Nah, di sini memang kami pun dari perhimpunan ini juga banyak rambu-rambu untuk melakukan ini, karena kalau kita lihat juga bahwa untuk treatment itu terutama yang area wajah kan memang dia lebih beresiko. Sehingga kami pun juga untuk mengerjakan memang ada protokolnya. Dan itu tidak setiap semua kasus. Kalau itu memang kita lihat terus kemudian kita bisa sarankan itu dilakukan home treatment, kita akan menyarankan bahwa pasien tersebut lebih baik melakukan home treatment. Pada kondisi tertentu memang kita melakukan juga di klinik itu setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa dia bisa melakukan di klinik. Karena ada beberapa hal yang memang itu harus disepakati bersama bahwa ini memang bisa, kemudian juga alat apa atau pelindung apa yang digunakan, karena ini untuk melindungi pasien dan juga yang merawat itu, sehingga dua-duanya akan merasa aman. Kemudian kalau misalnya teman-teman di sini nanti melihat apakah itu masuk ke klinik dengan berbagai protokol, yaitu memang yang kami jalankan. Jadi misalnya kalau untuk perawatan, misalnya sebelum dan sesudah itu ada jeda. Kalau dulu begitu pasien selesai itu masuk gitu ya untuk yang treatment ya. Itu mungkin kita sekarang ada cleaning, kemudian ya memang waktunya akan lebih lama dan ada beberapa hal yang memang yang harus diikuti. Dan itu tidak setiap kondisi akan bisa dilakukan treatment.
Seperti untuk facial itu ada beberapa yang memang dilakukan, tetapi kita juga melihat misalnya di daerah tersebut misalnya banyak, misalnya nih yang ada COVID atau COVID. areanya Zona merah, gitu ya. itu mungkin akan ditutup. Jadi saya dengan teman-teman juga kita saling menginformasikan, misalnya sudah buka, tetapi karena kondisi areanya dia merah, misalnya terus dia tidak ini lagi untuk yang treatment, tapi untuk yang konsultasi masih, kemudian yang kasus-kasus emergency memang kita masih melakukan treatment. Nah, Gitu. mungkin treatment seperti apa sih dok yang bisa dilakukan di rumah ketika kita tidak bisa keluar gitu dok ya? Apakah mungkin perlu melakukan eksfoliasi sendiri kah? Atau mungkin rajin menggunakan masker atau seperti apa nih dok? Agar kulit kita tetap glowing gitu ya dok ya? Siap. Jadi begini, itu salah satu cara yang kita lakukan untuk merawat kulit. Bagaimana sih di era new normal ini? Yang pertama adalah bahwa misalnya yang memang dia sudah berpenyakit kulit, dia tentu tidak bisa lepas dari treatment tersebut ya. Karena kalau begitu dia lepas, mungkin ada hal-hal tertentu yang akan dia alami, misalnya penyakit tertentu. Tetapi untuk yang kaitannya adalah dengan kondisi kulit, kalau dia memang yang membutuhkan perawatan, memang karena ada kondisi atau masalahnya, memang dia harus mengikuti treatmentnya itu tetap. Sehingga terus kemudian bukannya pandemi terus putus, itu tidak. Tetapi tetap dilanjutkan, cuma nanti untuk pemilihannya, karena kita juga harus mengakses bagaimana dia aktivitasnya. Misalnya apakah dia lama menggunakan masker atau dia di rumah saja. Bahan-bahan yang dipilih mungkin akan sedikit berbeda sebelum yang di era pandemi. Mungkin apa komposisinya, kemudian pilihan bahannya. Karena kalau dia sering menggunakan masker, tetapi pemberian untuk skincare-nya itu yang bahan-bahannya iritasi, nah itu akan mempengaruhi, sehingga akan dirubah. Kemudian kalau yang home treatment tadi, itu bisa ditanyakan ke atau misalnya ke dokter ataupun dia menggunakan apa, itu bisa banyak yang bisa dilakukan, sehingga kami dari benar-benar juga ada misalnya yang set untuk home treatment gitu, misalnya yang facial yang dia misalnya tidak membutuhkan, yang dia bisa dilakukan di rumah, itu banyak yang ada set yang bisa teman-teman nanti lakukan di rumah. Jadi nanti ada prosedurnya diberikan, kemudian nanti menggunakan apa saja itu bisa, yang misalnya untuk treatment sebulan sekali, karena kan mesti pada saya udah nggak bisa nih ke klinik misalnya, tidak bisa nih ke salon, tapi ada pilihan-pilihan untuk home treatment yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, di rumah. Bicara tadi soal iritasi kulit kering karena mungkin penggunaan masker nih dok, lalu seperti apa nih dok, apa yang harus kita lakukan ketika mungkin kita ini iritasi dengan masker gitu dok, jadi menjadi kering gitu? Oh, karena penggunaan masker itu ada macam-macam. Setelah kita menggunakan masker, ada yang berjerawat, kemudian dia juga ada yang iritasi, kemudian juga ada yang alergi. Nah kalau yang iritasi itu bisa juga karena dia penggunaan maskernya. Mungkin kalau dari teman-teman melihat di berita-berita ada yang misalnya setelah menggunakan masker kemudian dia ada luka, kemudian dia ada iritasi, itu karena penggunaan maskernya. Misalnya terlalu ketat, kemudian juga bahannya. Nah itu kalau yang untuk kulit iritasi yang kemungkinan karena kulitnya memang aslinya kering, nah itu ada beberapa yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Salah satunya adalah misalnya kalau malam atau dia sudah tidak menggunakan masker, itu bisa menggunakan seperti barrier cream atau petrolatum pada yang area-area iritasi yang di spotnya itu. Kalau memang dia masih iritasi yang ringan, kecuali kalau yang sudah berat, kemudian dia membutuhkan terapi, nah itu ada tambahan untuk pengobatannya. Oke, terima kasih dokter.